baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Saya dengar-dengar pada hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Nur Anti ya? Iya, benar sekali Bu. Ya, kalau boleh saya tahu Ibu apa tujuan dari praktek coaching yang sebentar Ibu akan lakukan? Oke, jadi tujuan dari praktek coaching ini saya akan membantu coach saya untuk bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian berusaha mencarikan solusi dari masalahnya. Ya, baik. Kalau kemudian apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur Anti. Waalaikumsalam. Siang Bu. Saya lihat Bu Anti akhir-akhir ini kurang semangat deh. Ada masalah Bu Anti? Iya Bu. Saya ada masalah di kelas 8 ini Bu. Oh begitu ya. Jadi apa masalahnya Bu di kelas 8? Iya Bu. Kemarin saya mengadakan penilaian harian, tapi sekitar 70% siswa tidak mencapai KKM Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira menurut Ibu Anti apa yang membuat nilai siswa menjadi seperti itu Bu? Saya lihat anak-anak itu Bu tidak perhatian dengan pelajarannya Bu. Kemudian dia juga tidak fokus, juga tidak semangat Bu. Oh begitu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu Anti apa yang menyebabkan anak-anak itu bisa tertarik fokus pada pelajaran, begitu juga sebaliknya apa yang membuat dia cepat bosan dalam mengikuti materi kita? Mungkin cara mengajar saya atau media pembelajarannya itu-itu saja Bu ya, sehingga anak-anak merasa bosan. Oh berarti motivasi belajarnya yang kurang ya. Berarti Ibu Anti selama ini menggunakan media pembelajaran seperti apa? Selama ini Bu, saya hanya menulis di papan tulis. Setelah itu, kadang-kadang juga saya memberikan gambar-gambar Bu sebagai media pembelajaran saya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya anak-anak kelas 8 mendapatkan nilai rendah karena motivasi belajarnya yang kurang ya. Oh iya, kira-kira apa yang bisa memacu motivasi belajarnya anak-anak kita ini? Iya, mungkin Bu saya harus mengubah atau memperbanyak media pembelajaran Bu yang selama ini saya gunakan. Oke, itu ide yang bagus. Bu. Jadi selain video pembelajaran yang Bu Anti miliki saat ini apa saja Bu selain itu? Iya, jadi selama ini saya tidak pernah menggunakannya. Saya akan menggunakan video pembelajaran atau paling tidak menggunakan HP ya Bu sebagai media pembelajaran atau menggunakan proyektor untuk menampilkan gambar-gambar itu tadi atau menampilkan video pembelajaran juga. Oke, bagus sekali idenya. Apakah menurut Ibu ide-ide yang Ibu sampaikan tadi itu bisa memotivasi belajarnya siswa kita? Iya Bu, sepertinya ini bisa sangat memotivasi untuk anak-anak, apalagi kalau menggunakan HP Bu. Karena kan selama ini anak-anak senang sekali menggunakan HP, bermain game, dia senang sekali. Malah dia tidak bisa terlepas dari permainan itu, permainan game-game. Oke, betul sekali Bu Anti. Jadi kira-kira menurut Ibu Anti, kira-kira rencana yang memungkinkan Bu Anti yang dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Ya Bu, jadi begini Bu, saya berencana mau menggunakan proyektor Bu untuk menampilkan video pembelajaran, dan juga saya berencana juga menggunakan game tadi itu Bu sebagai media pembelajaran saya. Jadi anak-anak menggunakan HP dalam pembelajaran itu. Oke, itu ide yang bagus Bu, silahkan dilanjutkan. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan agar pembelajarannya akan lebih baik ke depan? Iya Bu, jadi minggu depan insya Allah saya akan melakukan pembelajaran yang tadi saya jelaskan Bu, yaitu dengan menggunakan proyektor, dengan menampilkan video pembelajaran, dan mungkin menyuruh anak-anak membawa HP lalu kita bermain game bersama dalam pembelajarannya. Iya, bagus sekali idenya Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Anti untuk melakukan itu semua?
Kalau saya pikir-pikir Bu, ada teman kita Ya. yang di bagian komputer itu Bu. Iya, oh iya, Siapa iya, sih iya. namanya? Oh Ibu Ibu Mega. Iya, Ibu Iya. Mega Bu. Jadi Iya. saya akan minta tolong kepada beliau untuk membantu saya dalam hal tadi Bu, dalam proses pembelajaran tadi. Insya Allah Ibu nanti akan sukses melakukannya. Iya Bu, insya Allah, semoga Bu. Oke, bagaimana perasaannya Banti saat ini? Ya sudah lega Bu, alhamdulillah. Perasaan saya plong dengan adanya kalimat-kalimat tadi atau percakapan dengan Ibu. Iya. Alhamdulillah saya juga bisa merasa senang bisa membantu Bu Anti untuk menyelesaikan masalahnya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Iya, jadi saya pamit ya Bu. Terima kasih atas semua bantuannya, atas semua arahannya sehingga saya bisa memperoleh solusi yang tepat untuk masalah saya ini. Oke, alhamdulillah sama-sama Bu Anti. Ya, mari Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Ahyana. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Iya Bu, maaf ini mengganggu waktunya lagi Bu. Iya Bu, saya mau melakukan observasi ulang setelah Ibu melakukan praktik coaching hari ini. Bagaimana Bu pelaksanaan coachingnya hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar Bu, dan Koci Ibu Nur Anti telah mendapatkan solusi dari permasalahan. Alhamdulillah. Dan tentunya proses coaching hari ini tetap melalui Tirta. Alhamdulillah. Jadi menurut Ibu sudah tercapai semua yang diharapkan. Iya, alhamdulillah. Oh ya baik Bu, dilanjutkan Bu ya. Sukses selalu. Terima kasih banyak Ya. Bu. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kali ini kami akan melakukan praktik coaching. Saya Nuranti SPD sebagai observer. Baik, saya Megawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, berasal dari SMA Negeri 14 Bulukumba. Pada sesi ini saya akan bertindak sebagai coach. Selanjutnya, saya sendiri Aryana Surfia SPD MPD dari UPT SPF SMP Negeri 16 Bulukumba. Pada sesi kali ini, saya akan bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Ibu Ahyana. Waalaikumsalam Bu Mega. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mega. Ibu Mega sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Ahyana. Akhir-akhir ini saya lihat Ibu Ahyana terlihat sedikit kebingungan ya. Ada apa ya Bu? Iya Bu. Bisa diceritakan Ibu Ahyana apa yang membuat Ibu Ahyana seperti kebingungan? Bagaimana ya Bu? Saya harus memulai dari bagaimana ya. Jadi ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa mapel yang saya ampu itu mapel bahasa Inggris, strukturnya beda dengan bahasa kita. Jadi hampir seluruh siswa yang saya ajarkan itu sedikit kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, untuk bisa mempelajari bahasa Inggris itu sendiri, saya banyak sekali tantangan Bu. Yang utama itu penguasaan vocabulary atau kosakatanya anak-anak kita. Itu yang menjadi persoalan besar bagi saya, dan ini merupakan tantangan tersendiri buat saya Bu. Jadi menurut Ibu Ahyana pembicaraan kita kali ini kira-kira bertujuan untuk apa Bu ya? Begini Bu, saya berharap dari proses coaching hari ini melalui Ibu Mega, karena sebenarnya dari beberapa hari kemarin itu saya menginginkan sekali Ibu Mega bersama dengan saya
untuk melakukan proses coaching, tetapi kelihatannya Bu Mega sibuk. Oh iya Bu. Iya, akhirnya alhamdulillah hari ini Bu Mega ada waktu sehingga proses coaching ini bisa terlaksana hari ini. Jadi tentu saja harapan saya Bu, melalui proses coaching hari ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa bantu Bu ya. Tapi kalau menurut Ibu Ahyana dari skala 1 sampai 10, di mana posisi pembendaharaan vokabulari anak-anak kita saat ini? Menurut saya pribadi hanya ada di angka 4 Bu Mega. Hanya angka 4 Bu. Iya. Kalau lalu menurut Ibu idealnya anak-anak kita sebenarnya dalam skala berapa Bu ya? Kalau menurut saya sih idealnya mereka itu, harapan saya nih ya, ada di angka 8 Bu Mega. 8 Bu ya. Kalau menurut Ibu Ahyana sendiri, seberapa penting penguasaan vokabulari ini untuk anak-anak khususnya di pembelajaran bahasa Inggris Ibu? Oh iya Bu, jadi tentu saja Bu penting sekali anak-anak kita menguasai vocabulary, perbendaharaan katanya harus banyak, karena ini kan bahasa kita harus menguasai banyak kosakata untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang jadi persoalan adalah bahasa Inggris itu bahasa asing yang mana kalimatnya itu, struktur kalimatnya beda dengan bahasa ibu kita, bahasa nasional kita. Tulisannya sendiri beda dengan bahasanya. Kadang satu kata memiliki 2 arti. Jadi betul-betul ini adalah PR besar buat saya Bu Mega, bagaimana supaya bisa membelajarkan anak-anak ini dan bisa membuat pembelajaran bahasa Inggris itu lebih efektif lagi ke depan. Iya betul Ibu. Jadi kalau menurut Ibu Ahyana, apa yang Ibu Ahyana bisa lakukan? Oh iya, jadi begini Bu Mega. Jauh sebelumnya saya sudah memikirkan banyak hal. Yang pertama itu saya berpikir begini, saya teringat di masa kecil kita Bu Mega, pada saat kita sekolah di SD itu belajar perkalian, setiap kali masuk kita harus menghafalkan perkalian Bu. Jadi saya berpikir begitu, bagaimana jika saya menyuruh anak-anak itu menguasai kosakata 5 per harinya. Tetapi saya pikir kembali, untuk memberikan track ini kayaknya sulit untuk tingkat SMP, karena ada 30 orang siswa yang harus menguasai setiap harinya, berarti saya harus kehilangan 1 jam pelajaran hanya untuk menguasai kosakata. Itu opsi yang pertama. Kemudian selanjutnya Bu Mega, saya berpikir bagaimana ya, karena kosakata dalam bahasa Inggris itu sendiri ada beberapa, ada kata kerja, kemudian ada kata sifat, ada kata benda. Jadi saya berpikir kembali bagaimana jika saya membuat kelompok di kelas, kemudian membagi anak-anak itu, ada yang khusus untuk mencari kata kerja, ada yang khusus untuk mencari kata sifat, dan ada yang khusus untuk mencari nounnya atau kata bendanya. Setelah mereka browsing di internet, mereka buat di kartun dan dibuat secantik mungkin. Kemudian setelah itu dia tempelkan di kelas-kelas mereka. Jadi harapan saya Bu Mega, ketika anak-anak setiap kali masuk, karena sering melihat dalam kondisi apapun, ketika dia melihat ke dinding, dia melihat satu kata langsung tersave di memorinya. Itu harapan saya Bu. Nanti ketika mereka sudah terbiasa, sudah banyak kosakatanya, tentunya ini bisa sangat membantu pada proses belajar mengajar. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga Bu Mega, saya juga pernah berpikir begini, barangkali saya akan mengajukan proposal ke kepala sekolah untuk melakukan pengadaan kamus di perpustakaan. Karena saya ada 3 orang mengampu mapel yang sama, saya mengancam meminta 15 kamus untuk 1 guru. Jadi iya Bu, jadi ada 45 kamus yang akan disimpan di perpustakaan. Jadi ketika anak-anak belajar, dia bisa digunakan. Tapi itu kendalanya begini Bu, ketika saya usulkan ini, karena proses pencairan dana BOS saat ini juga belum cair Bu Mega. Jadi saya merasa tidak enak ya Bu sama kepala sekolah untuk membebani dia untuk membelikan lagi kamus. Jadi saya berpikirnya yang paling efektif itu yang saya lakukan adalah opsi yang kedua. Seperti itu Bu.
Saya rasa semua yang diungkapkan Ibu Ahyana sudah ide yang luar biasa, Bu. Tapi menurut Ibu Ahyana, bagaimana cara Ibu Ahyana mensosialisasikan hal tersebut kepada murid Ibu Ahyana di kelas? Iya Bu, jadi rencana saya ke depan ini barangkali cara mensosialisasikan, karena saya mengampu 3 kelas saja, 12 jam pelajaran, saya menyisipkan di pertemuan saya. Jadi pada saat saya masuk, saya menyampaikan rencana saya kepada anak-anak, kemudian secepatnya saya bagi kelompok untuk mengeksekusi tugasnya. Ya luar biasa nih yang sudah dipikirkan Ibu Ahyana sebenarnya. Kemudian Bu, dengan tugas-tugas tersebut kemudian diberikan, apakah ada yang dalam bentuk proyek atau produk yang bisa dihasilkan Bu untuk anak-anak? Iya Bu, jadi kebetulan penugasan yang saya berikan ini tidak dalam bentuk proyek, tidak juga dalam bentuk produk. Kenapa? Karena ini hanya sebagai alat bantu pada saat proses belajar mengajar. Media Ibu ya? Iya, jadi semacam media begitu Bu. Dari kurikulum sendiri tidak, di silabus sendiri tidak ada yang mengajarkan khusus kosakata, tidak ada Bu. Jadi cara yang efektif buat saya itu hanya yang kedua tadi, bagaimana anak-anak saya ini bisa dengan terbiasa melihat, itu bisa tersave di memorinya. Jadi seperti yang kita lihat Bu Mega, anak-anak kita kan mendapatkan materi bahasa Inggris itu hanya di kelas, tidak ada tambahan belajar di luar kelas, belum ada tempat-tempat kursus di sekitar sekolah kita, sehingga murid-murid kita belajar bahasa Inggris hanya di sekolah, tidak ada tambahan belajar di luar. Ya bagus sekali Bu Ahyana, ini salah satu ide yang cemerlang menurut saya. Nah, untuk melakukan ini pasti Bu Ahyana tidak bisa melakukan ini sendiri ya. Menurut Ibu Ahyana, apa bantuan yang Ibu perlukan untuk merealisasikan hal tersebut? Iya, terima kasih Bu Mega. Kebetulan kita ketahui sendiri bahwa masih ada 2 teman yang lain mengaku mapel yang sama. Saya akan berkomunikasi dengan mereka karena saya yakin masalah ini bukan hanya saya yang merasakan. Jadi Pak Ciking atau Ibu Megawati, guru bahasa Inggris kita juga itu terkendala dengan hal yang sama. Jadi dalam waktu dekat saya akan berkomunikasi dengan mereka, menyampaikan rencana saya. Ketika mereka menyetujui, insya Allah kami akan eksekusi bersama. Masya Allah, betul sekali Bu. Saya sepakat bahwa kolaborasi merupakan suatu kekuatan tersendiri. Jadi segala sesuatu yang akan kita laksanakan insya Allah akan berjalan dengan lancar Ibu Ahyana. Oke, terima kasih banyak ya Bu Mega. Alhamdulillah beberapa hari ini saya stres ya memikirkan bagaimana saya bisa keluar dari masalah saya, dan Ibu Mega sendiri terlihat sibuk beberapa hari ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak Bu Mega. Ya sama-sama Bu Ahyana, sukses ya. Iya, karena kebetulan ini saya harus mengajar jam ke 7 ke 8. Oh iya Bu. Ya, mari Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu Anti. Kelihatannya sudah ceria nih. Iya Bu, alhamdulillah. Iya, jadi bagaimana kegiatannya tadi? Nah, alhamdulillah praktik coaching yang kami lakukan tadi Bu berjalan lancar dan menurut yang diharapkan sudah tercapai juga, di mana setiap alur cerita sudah tercapai. Alhamdulillah. Dilanjutkan Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, akan melakukan praktek coaching pada modul 2.3 coaching supervisi akademik. Baik, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahyana Sulfiah, SPD MPD dari UPT SPF SMP Negeri 16 Bulukumba. Pada sesi kali ini, saya akan berperan sebagai observer atau pengamat. Silahkan. Baik, saya Megawati, SPD MPD. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba. Saya bertugas di UPT SMA
Negeri 14 Bulukumba. Pada sesi kali ini saya berperan sebagai coach. Nuranti SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya bertugas di UPT SPF SMP Negeri 1 11 Bulukumba. Saya kali ini berperan sebagai Assalamualaikum Ibu Anti. Waalaikumsalam Bu Mega. Ya, selamat siang. Apa Ibu Anti punya waktu hari ini? Siang, iya Bu, saya punya waktu. Ada apa ya Bu? Saya lihat ini Bu Mega kurang semangat. Tidak seperti biasanya saya lihat. Mohon maaf nih Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu Anti. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya berharap dengan adanya percakapan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi dan memecahkan masalah saya. Mengacu pada kurikulum Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena kalau menurut saya Bu, cara mengajar saya dan media yang saya gunakan sudah membuat anak-anak tertarik dan termotivasi kok Bu. Lagian ini kan sudah mengacu juga pada kurikulum Bu. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Tapi hasilnya bagaimana dengan anak-anak? Kan anak-anak punya karakter masing-masing yang berbeda-beda. Lalu juga cara belajarnya yang berbeda pula. Iya Bu ya. Kenapa tidak kepikiran dari dulu ya Bu seperti itu? Lagian memang hasil dari pembelajaran anak-anak kemarin itu di mata pelajaran saya memang ada beberapa yang hasilnya belum maksimal Bu. Itulah Bu, bagusnya kalau menggunakan buku teks sebagai sumber pembelajaran. Makanya pengawas mungkin mau Ibu menggunakannya juga dan dikolaborasikan dengan yang tadi itu yang Ibu maksud, yang sumber-sumber yang Ibu pakai. Iya Bu ya, mungkin seperti itu Bu ya. Tapi kalau menurut Ibu, kira-kira saya akan dipanggil dan dapat teguran Bapak Kepala Sekolah Bu ya? Ya, menurut Ibu bagaimana perasaannya dulu Ibu sekarang? Kalau perasaan saya sekarang itu Bu, jujur Bu ya, saya merasa gelisah, tidak tenang mengajar di kelas. Dan gara-gara masalah ini, beberapa pekerjaan yang lain jadi terbengkalai Bu. Oh iya, kalau begitu begini saja. Sebelum dipanggil kepala sekolah, Ibu refleksi diri dulu. Yang mana yang mesti nanti akan disampaikan kepada kepala sekolah. Kalau misalnya ditanyakan, Ibu sudah siap menjawabnya. Iya ya, betul sekali Bu. Jika saya menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu tadi pada saat disupervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks ya? Iya, betul sekali Bu, seperti itu. Jadi Ibu pada saat ditegur, Ibu responnya mungkin kurang bagus sehingga Bapak pengawas merasa tersinggung. Iya Bu, sepertinya seperti itu. Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu, Ibu refleksi dulu dirinya, kemudian apa kira-kira rencana Ibu ke depan? Iya ya Bu, saya rasanya kalau saya pikir-pikir, Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah. Jadi proses coachingnya berhasil ya. Alhamdulillah Bu. Ya, Coach sudah mendapatkan solusi dari masalah. Iya Bu, dia merasa lega dengan adanya kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan coaching kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.